Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3702, tertangkap. Sosok Dev menghilang lagi, dan kemudian muncul di hadapan sebuah jiwa. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, jiwa-jiwa yang terbakar api ini semuanya lenyap. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Mukui membelalak ngeri. Dia hanya tidak percaya bahwa Dev, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bisa begitu kuat. Anda harus tahu bahwa jiwa-jiwa ini semua dimurnikan olehnya, dan api pamungkas di tubuhnya juga merupakan keberadaan yang menakutkan. Bagaimana dia bisa dengan mudah dipadamkan oleh seorang pria di alam kesengsaraan tingkat ketiga? Melihat jiwa yang dibunuh oleh Dev dengan lembut, Mukui panik di dalam hatinya, melompat, dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Dia tahu bahwa selama dia kembali ke rumahnya, tidak peduli seberapa kuat Dev, tidak akan ada yang bisa dia lakukan padanya. Mau kabur. Dev mendengus dingin dan segera mengejarnya. Kalau soal bermain api, Dev sebenarnya tidak takut dengan orang ini, lagi pula Dev kini memiliki asal-muasal api, belum lagi ia memiliki lebih dari satu jenis api pamungkas di tubuhnya. Adapun langkah pembengkokan api yang dilakukan Dev saat ini, api di bawah kakinya adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun di dunia langit dan bumi. Sosok Dev sudah menjulang, tapi hanya dalam sekejap, dia berhasil menyusul Namukui. Segera, Dev mengarahkan cakarnya ke arah kehampaan, dan kekuatan isap yang besar menyebabkan sosok Namukui berdiri diam di udara. Apa kamu tidak suka bermain api? Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan sensasi terpanggang api. Bola api menari-nari di telapak tangan Dev, lalu langsung menuju ke Namukui. Ledakan. Area sekitar tubuh Mukui langsung terbakar. Secara logika, adalah normal bagi Mukui untuk melatih keterampilan berbasis api dan api menyala di sekujur tubuhnya. Namun pada saat ini, api di sekitar tubuh Mukui sepertinya memiliki kehidupan, terus-menerus menembus kulit dan mengebor ke dalam tubuh Mukui. Ah! Jeritan keluar dari mulut Namukui, dan tubuhnya langsung jatuh dari udara. Teman Tao, kasihanilah aku, sahabat Tao, kasihanilah aku bisa mengembalikan jiwamu padamu. Mukui berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa menghilangkan api ekstrim Dev. Seorang biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan dipukuli sampai dia memohon belas kasihan dari alam kesengsaraan tingkat ketiga, itu adalah tontonan yang luar biasa. Dev melambaikan tangannya, dan api di Mukui langsung menghilang. Melihat Mukui lagi, dia berada dalam kondisi yang sangat malu, dan dia masih terlihat seperti tuan muda. Dev mengulurkan tangannya dan berkata, serahkan jiwamu. Meski Mukui enggan menyerah, dia tetap menyerahkan tas yang melingkari pinggangnya kepada Dev. Dev membuka tasnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu memang jiwa Zeyan, jadi dia menyimpan tasnya. Aku memberikan jiwaku padamu, bisakah kamu melepaskanku? Mukui bertanya dengan hati-hati. Melepaskanmu? Dev mendengus dingin, kamu mengambil jiwa temanku dan hampir membunuhnya. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Aku akan membunuhmu hari ini untuk menyelamatkanmu dari menyakiti orang lain. Setelah Dev mengatakan itu, dia menamparkan Mukui dengan satu telapak tangan. Mukui terkejut, tetapi di bawah telapak tangan Dev, dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Tuan Davek, tolong tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, Penatua Xia dan anak buahnya buru-buru mengejarnya. Dev berhenti, melihat ke arah Penatua Xia dan berkata, Penatua Xia, orang ini menyebabkan masalah di Paviliun Wantong dan hampir membunuh teman saya. Bukankah lebih baik membunuhnya? Mengapa Anda menghentikan saya? Tuan Davek, saya harap Anda dapat memberi saya wajah dan membiarkan saya membawanya kembali ke Paviliun Wantong untuk menghukumnya, untuk menakut-nakuti orang lain. Penatua Xia berkata kepada Dev dengan sangat sopan. Melihat Penatua Xia mengatakan ini, Dev hanya bisa mengangguk setuju. Segera, Dev dan yang lainnya terbang kembali ke Paviliun Wantong. Dev membuka tas dan melepaskan jiwa Zeyan. Setelah jiwa kembali ke tubuhnya, Zeyan segera bangun. Karena manik yang memperbaiki jiwa, Zeyan bukanlah masalah serius. Pada saat ini, Zheng Jian, yang berada di samping, melihat Mukui ditangkap, wajahnya menjadi sangat jelek, tetapi dia tetap berpura-pura tenang. Bab 3703 Identitas terungkap. Kalian hampir membunuh saudara Yan.
Aku akan membunuhmu. Melihat Mukui ditangkap, Jiang Yulian menjadi marah dan ingin membunuhnya. Yulian, hentikan. Pemimpin sekte Jiang menghentikan Jiang Yulian. Bagaimanapun, orang ini adalah putra dari keluargamu. Jika dia benar-benar membunuhnya, keluargamu pasti tidak akan mengikuti sekte jiwa iblis mereka dan menyerah. Tuanmu, sekte jiwa iblis kami memiliki persahabatan dengan keluargamu Anda. Mengapa Anda ingin menyerang murid-murid saya dari sekte jiwa iblis? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, maka sekte jiwa iblis kita tidak akan pernah selesai, dan sekte jiwa iblis kita tidak akan membiarkan orang lain menindas kita. Pemimpin sekte Jiang memandang Mukui dengan sangat marah dan bertanya, tidak mungkin bagi Mukui untuk tidak mengenal seseorang dari sekte jiwa iblis mereka, dan tidak mungkin dia menjadi Jiang Yulian. Sekarang Mukui telah mengambil tindakan terhadap Jiang Yulian, melukai Jiang Yulian, dan merebut jiwa Ze yang jelas bahwa dia tidak menganggap serius sekte jiwa iblis mereka. Mukui merasakan kemarahan di mata Master Sekte Jiang. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri jika dia tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, jadi dia berkata, Master Sekte Jiang, sebenarnya, masalah ini. Tuan, jangan dengarkan tipu muslihatnya, bunuh saja dia. Ketika Zheng Jian melihat bahwa Mukui hendak mengkhianatinya, dia langsung panik, jadi dia menamparkan Mukui dengan maksud untuk membunuhnya dan membungkamnya. Untungnya, Penatua Xia bereaksi dengan cepat dan berdiri tepat di depan Mukui, memblokir serangan itu. Zheng Jian, kamu sangat berani, mundurlah. Ketika Master Sekte Jiang melihat bahwa Zheng Jian tidak mematuhi perintah dan berani mengambil tindakan secara pribadi, dia langsung menjadi marah. Ketika Mukui melihat bahwa Zheng Jian ingin membunuhnya, dia juga sangat marah, dan segera mengutuk, Zheng Jian, kamu penjahat tercela, bukankah kamu memberitahuku hal ini? Pemimpin Sekte Jiang, muridmu lah yang menemukanku dan memintaku melakukan ini. Dia mengatakan bahwa ada seorang pria yang bersaing dengannya untuk mendapatkan adik perempuannya, jadi dia memintaku untuk membunuhnya. Aku baru saja tersihir olehnya. Itu tidak benar-benar ditujukan pada sekte jiwa iblismu. Mukui hanya mengatakan semuanya, lagi pula, ini sudah waktunya. Ketika pemimpin sekte Jiang mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zheng Jian akan melakukan ini. Master sekte Jiang memandang Zheng Jian dengan marah. Zheng Jian tiba-tiba panik dan berlutut di depan Master sekte Jiang. Tuan, aku salah, aku salah. Aku adalah kekasih masa kecilku bersama adik perempuanku, tapi cintaku direnggut oleh Zhen Yan ini. Aku tidak mau menerimanya. Tubuh Zheng Jian gemetar dan dia terus mengakui kesalahannya. Kakak senior, kenapa kamu menjadi orang seperti itu? Aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara. Aku hanya memiliki kasih sayang keluarga untukmu, bukan cinta. Jiang Yulian juga memandang Zheng Jian dengan tidak percaya. Pemimpin sekte Jiang mengertakkan gigi dan menatap Zheng Jian dengan dingin, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Saat ini, Dev di samping berkata, dalam perjalanan, ketika kita bertemu dengan Dokter Ilahi Liu yang tiba-tiba menyerang kita, Anda seharusnya memberitahu mereka, bukan? Mendengar perkataan Dev, Master Sekte Jiang tiba-tiba menyadari, dia teringat bahwa setelah bertemu dengan Dokter Ilahi Liu dalam perjalanan, Zheng Jian berkata bahwa dia sakit perut dan ingin pergi sebentar, jadi dia meminta mereka pergi dulu. Tetapi ketika Zheng Jian menyusulnya, dia bertemu dengan tabib Ilahi Liu dan orang-orangnya yang menghentikan mereka. Selama periode waktu ini, kemungkinan besar Zheng Jian pergi untuk memberitahu dan mengungkapkan identitas Dev. Puan, saya salah, saya benar-benar salah, tolong kelilingi saya kali ini. Zheng Jian dengan putus asa memohon belas kasihan tanpa membantah, membuktikan bahwa tebakan Dev benar. Kamu binatang buas, kamu merusak reputasi sekte jiwa iblisku, aku akan membunuhmu. Pemimpin sekte Jiang mengangkat tangannya untuk menamparkan Zheng Jian. Pada saat ini, Zheng Jian menjadi gila ketika dia melihat guru sekte Jiang bersikeras bunuh diri terlepas dari hubungan antara guru dan murid. Bunuh dia, aku tidak takut, tapi sebelum aku mati, aku akan memberitahu semua orang bahwa nama keluarga Tuan Dafek sama sekali bukan Cheng, namanya Dev, dan dia adalah Dev yang telah diburu oleh penyegel iblis. Aliansi dengan hadiah 100 tahun. Siapapun yang bisa membunuhnya atau menangkapnya ke aliansi penyegel iblis akan dapat menerima pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis.
Zheng Jian meraung keras dan menatap Dev dengan marah. Jika bukan karena Dev, Ziyan tidak akan muncul. Bab 3704, cepat pergi. Zheng Jian, kamu binatang buas. Ketika Master Sekte Jiang melihat bahwa Zheng Jian telah mengungkap identitas asli Dev, dia segera menjadi marah dan menamparnya tanpa ragu-ragu. Dengan tamparan ini, Zheng Jian mati seketika. Melihat kematian Zheng Jian, Master Sekte Jiang tertegun sejenak, dengan ekspresi campur aduk di wajahnya. Bagaimanapun, dia adalah murid yang dia besarkan, tetapi sekarang dia mati di tangannya sendiri. Jiang Yulian melihat tubuh Zheng Jian dan perasaannya campur aduk. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kata-kata Zheng Jian juga membuat banyak orang di sekitarnya langsung menatap Dev. Terutama Penatua Xia dan Mu Kui itu. Kedua orang itu memandang Dev dengan tidak percaya. Mu Kui sangat terkejut saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Dev, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, mampu menghadapi alam kesengsaraan tingkat ketujuh dengan mudah dan tidak takut sama sekali. Ternyata dia adalah orang yang diperintahkan untuk membunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan upeti 100 tahun, Dev pasti memiliki beberapa keterampilan, jika tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan menghasilkan upeti 100 tahun, upeti. Elder Xia, ayo pergi ke rumahmu. Biarkan aku menjelaskan beberapa hal kepadamu. Pemimpin Sekte Jiang tahu bahwa jika banyak orang mengetahui identitas Dev saat berada di jalan ini, maka Dev akan berada dalam bahaya. Sekarang dia hanya bisa bertaruh bahwa Penatua Xia tidak akan melakukan apapun pada Dev. Lagi pula, Dev baru saja menyelamatkan putri Penatua Xia. Penatua Xia juga memahami apa yang dimaksud pemimpin Sekte Jiang, jadi dia mengangguk, dan kemudian memberitahu bawahannya, awasi Mu Kui, jangan biarkan dia melarikan diri. Saat menginstruksikan anak buahnya, Penatua Xia menatapnya dengan tenang. Bawahan segera mengerti. Atas apa yang dilakukan Mu Kui di Paviliun Wantong hanya bisa mengajarinya beberapa kata. Jika dia benar-benar ingin membunuh Mu Kui, Paviliun Wantong tidak ingin menimbulkan masalah. Kalaupun Dev membunuh Mu Kui, diperkirakan keluarga Mu masih akan mendapat masalah di Paviliun Wantong, lagi pula penyebab kejadiannya ada di Paviliun Wantong. Setelah Penatua Xia membawa pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke rumahnya, Mu Kui dibebaskan oleh orang-orang dari Paviliun Wantong. Elder Xia, saya memang menipu Anda. Ini adalah Tuan Dave Chen, orang yang mengeluarkan perintah pembunuhan dari aliansi penyegel iblis. Namun, kami tidak menyembunyikannya dengan sengaja. Lagi pula, dalam situasi ini, jika identitas Dev adalah tidak disembunyikan, Tuan sangat berbahaya. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Penatua Xia dengan jujur dan berkata, Dev juga mengubah auranya saat ini dan kembali ke penampilan aslinya. Penatua Xia memandang Dev, melihat ke atas dan ke bawah, dengan rasa ingin tahu di matanya, jadi dia bertanya kepada Dev, Tuan Dev, saya benar-benar ingin tahu apa yang Anda lakukan hingga membuat aliansi iblis itu menghabiskan ratusan tahun. Akankah aku mengorbankanmu untuk membunuhmu? Meskipun banyak orang mengetahui tentang pembunuhan Dev oleh Demon Sealing Alliance, tidak banyak orang yang mengetahui alasan spesifiknya. Penatua Xia juga sangat penasaran, mengingat Dev belum mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga dan masih sangat muda, bagaimana dia bisa memprovokasi aliansi penyegel iblis. Bukan apa-apa, aku baru saja membunuh putra pemimpin aliansi iblis. Dev berkata dengan ringan, apa? Penatua Xia tiba-tiba menarik napas, bukankah ini bukan apa-apa? Tidak heran aliansi penyegel iblis menggunakan kekuatan yang begitu besar untuk membunuhmu. Tapi jangan khawatir, aku, Paviliun Wantong, tidak kekurangan sumber daya, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu selama 100 tahun pemujaan dari aliansi penyegel iblis, belum lagi kau menyelamatkan putriku. Tetapi Anda tidak bisa tinggal di Paviliun Wantong kami terlalu lama. Bagaimanapun, identitas Anda telah terungkap. Saya yakin banyak orang yang siap untuk mengambil tindakan terhadap Anda. Lagi pula, ada banyak biksu lain di Paviliun Wantong kami. Petik 2. Saya akan mengajak Anda menanyakan tentang Istana Guanghan sekarang. Jika Anda mengetahui sesuatu tentangnya, silakan segera tinggalkan Tuan Dev. Penatua Xia sepertinya melakukannya demi kebaikan Dev, tetapi sebenarnya dia tidak ingin menimbulkan masalah di Paviliun Wantong.
Jika semua orang tahu bahwa Dev berada di Paviliun Wantong, saya yakin banyak orang akan berbondong-bondong ke Paviliun Wantong untuk mengambil tindakan terhadap Dev. Akan sangat sulit bagi Penatua Xia untuk melakukannya. Bersambung.